Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya, Anik Suryanti Kusuma. Hari ini kita akan membahas tentang anomali dan dependensi. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang anomali dan dependensi. Kita lihat untuk anomali. Apa sih anomali itu? Ya, anomali di sini kita adalah masalah yang akan timbul dalam suatu tabel jika tabel tersebut akan dilakukan manipulasi. Jadi, masalah yang diakibatkan oleh manipulasi dari tabel tersebut. Nah, di sini kita lihat masalah-masalah apa saja yang terjadi biasanya. Yang pertama, yaitu adalah ketidakkonsistenan data. Kemudian yang kedua, itu adalah kehilangan data ketika data lain itu dihapus. Nah, kita akan lihat di sini bahwa anomali itu ada 3. Apa saja? Yang pertama itu adalah anomali insert, kemudian yang kedua anomali delete, yang ketiga itu adalah anomali update. Kita lihat untuk anomali insert. Seperti apa anomali insert tersebut? Misalkan saya punya tabel seperti ini, ada kode barang, nama barang, harga, stok, dan nama gudang. Ketika kita ingin menambahkan satu baris barang atau satu baris data di sini, ya. Nah, di sini kita akan melakukan penambahan pada baris kelima. Misalkan di sini kode barangnya adalah 005 dengan nama barang sayur, kemudian harga 5.000. Oke, nah kita berkeinginan untuk menambahkan data barang. Nah, di sini kita lihat bahwa stok dan nama barang itu masih kosong. Ya. Nah, jadi ketika kita akan menambahkan suatu barang, tidak bisa dilakukan tanpa menambahkan data yang lain yang tidak memiliki korelasi logik dengan barang tersebut. Sehingga jika kita tidak menambahkan data stok, maka akan terjadi kekosongan data. Ya, di sini kita lihat bahwa kekosongan datanya itu adalah pada stok dan nama gudang. Karena di dalam tabel ini itu masih tabelnya dalam bentuk yang tidak normal. Sehingga pada saat kita ingin menambahkan data barang saja, ternyata ada data yang masih kosong. Oke, nah itu adalah anomali insert. Sekarang bagaimana dengan anomali delete? Anomali delete di sini kita lihat, kita misalkan mempunyai data ini. Ya, ini tabelnya, ada kode barang, nama barang, harga, stok, dan nama gudang. Sekarang kita ingin melakukan penghapusan. Kita menghapus baris yang terakhir. Ya, kita berniat untuk menghapus data barang saja. Ya, data barang saja yang kita ingin hapus. Misalkan yang kode 005, kemudian nama barangnya sayur yang harganya 5.000. Itu saja yang kita ingin hapus. Nah, kalau kita misalkan menghapus ini, otomatis gudang sekunder itu juga akan ikut terhapus. Padahal itu adalah master data. Nah, jadi kita lihat dengan tabel ini tabelnya dianggap belum normal, sehingga mengakibatkan data yang lain itu ikut terhapus. Sekarang bagaimana dengan anomali update? Anomali update di sini adalah kalau kita ingin melakukan perubahan data. Misalkan toko baru, ya di sini kita lihat ada tabelnya, ada toko, kota, barang, jumlah. Toko baru ternyata dia pindah kota. Ya, yang tadinya dia di Bali sekarang pindahnya ke Malang. Maka dengan data yang seperti ini kita melakukan pengubahan data. Kita misalkan merubah yang baris ke-1 menjadi tokonya itu toko baru dan kotanya adalah Malang. Nah, data ini akan berbeda dengan data-data yang lainnya. Atau mau nggak mau kita harus mengupdate seluruh data dari toko baru tersebut. Nah, kalau misalkan kita ada merubah satu record data saja, maka itu akan berakibat fatal. Sehingga datanya antara baris 1 kita lihat bahwa toko baru berada di kota Malang, sedangkan toko baru yang di record keempat itu berada di kota Bali.
Jadi ini menghasilkan adalah ketidakkonsistenan data namanya. Oke, nah itu adalah untuk anomali. Kita lanjut sekarang untuk dependensi. Dependensi itu apa? Dependensi itu adalah konsep dasar dari normalisasi. Jadi yang tabel-tabel yang tadi itu adalah tabel-tabel yang tidak normal. Bagaimana sekarang kita menormalisasikan? Sebelum kita melakukan normalisasi, kita harus tahu dulu apa itu dependensi. Nah, di sini untuk dependensi merupakan konsep dasar normalisasi yang menjelaskan antara hubungan antar atribut atau lebih. Khususnya menjelaskan tentang nilai suatu atribut yang menentukan atribut lainnya. Dependensi di sini itu ada 3. Ya, yang biasanya yang paling sering dipakai itu sebenarnya dependensi ada banyak, tapi yang paling diprakteknya dipergunakan di sini adalah fungsional dependensi, full functional dependency, dan transitive dependency. Ya. Nah, kita lihat functional dependency. Functional dependency muncul dalam relasi ketika nilai dalam suatu atribut mengimplikasikan nilai dalam atribut yang lain. Sebagai contoh, ini adalah tabelnya, ada NIM, nama, ID mata kuliah, dan SKS. Kita lihat bahwa nama ketergantungan secara fungsional terhadap NIM. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa nama ketergantungan fungsional terhadap nil. Ya, itu disebut sebagai functional dependency. Kemudian SKS dan mata kuliah itu ketergantungan fungsional terhadap ID mata kuliah. Itu adalah functional dependency. Sekarang untuk full functional dependency. Full functional dependency muncul ketika sebuah atribut tergantung penuh dengan atribut lainnya. Kita lihat tabel ini, ada NIM, nama, ID mata kuliah, SKS, nilai, dan grade. Misalkan di sini untuk atribut nilai. Nilai ketergantungan penuh terhadap NIM dan ID mata kuliah. Jadi, untuk mengetahui nilai, kita harus mengetahui NIM dan ID mata kuliah. Ya. Jadi, itu full functional dependency. Transitive dependency. Transitive dependency di sini adalah muncul ketika atribut pertama menentukan pada atribut kedua yang bukan primary key. Dan atribut kedua menentukan nilai dari atribut ketiga. Nah, sebagai contoh di sini, kita lihat dari tabel ini, kita lihat untuk grade. Grade nilai, dia bergantung kepada nilai. Jadi, untuk tahu grade-nya, kita harus tahu nilainya. Kemudian, nilai di situ dia bergantung kepada ID mata kuliah dan NIM. Sehingga nilai grade di sini ya secara kita lihat dari dependensi bahwa dia ketergantungan transitif terhadap NIM dan ID mata kuliah. Nah, itu disebut sebagai transitive dependency. Oke. Nah, demikian yang dapat saya informasikan mengenai anomali dan dependensi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih.